Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita teman-teman semua yang ada di Zoom meeting ini. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 5 yang sebagai moderator, presentator pertama, Sarah sebagai presentator kedua, dan Abdul Karim sebagai presentator ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pembangunan Pertanian. Pertanian merupakan sektor yang sangat penting dan dominan dalam kehidupan bangsa. Sebagian besar penduduk berada di pedesaan dan bersandar pada sektor pertanian. Memenuhi kebutuhan masyarakat, hampir seluruhnya dihasilkan oleh pertanian. Pembangunan pertanian adalah suatu proses yang ditujukan untuk selalu menambah produksi pertanian untuk tiap-tiap konsumen, yang sekaligus mempertinggi pendapatan dan produktivitas usaha tiap-tiap petani dengan jalan menambah modal dan skill untuk memperbesar turut campur tangannya. Manusia di dalam perkembangan tumbuhan dan hewan. Oleh punya Getting Agriculture Moving, bahwa pembangunan pertanian adalah suatu bagian integral daripada pembangunan ekonomi. Dan di bidang pertanian ditujukan bahan baku industri, ekspor, dan lapangan kerja dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, serta menjamin pembangunan yang berkesinambungan. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, marilah kita simak dengan sesama penjelasan pertama yang akan disampaikan oleh Nadia. Kepada Nadia, saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan sektor pertanian. Peranan sektor pertanian adalah sebagai sumber penghasilan bahan kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan, menyediakan lapangan kerja bagi sebagian penduduk, dan sumbangan terhadap pendapatan nasional yang tinggi. Next slide. Next. Adapun peranan sektor pertanian dalam perkembangan ekonomi di Indonesia, yaitu yang pertama sebagai sektor penghasil bahan pangan. Peran sektor pertanian adalah penyediaan bahan pangan bagi penduduk Indonesia saat ini. Dengan peranan pertanian sebagai penyedia bahan pangan yang relatif murah telah memungkinkan biaya hidup di Indonesia tergolong rendah di dunia. Dan dikarenakan rendahnya biaya hidup di Indonesia menjadi salah satu daya saing Indonesia. Lalu yang kedua adalah sebagai sumber tenaga kerja bagi sektor ekonomi lain. Daya serap sektor perekonomian terhadap tenaga kerja cukup besar disebabkan oleh penyerapan tenaga pertanian tidak memerlukan kualifikasi keterampilan khusus dan level pendidikan formal. Jadi dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja. Di tahun 1994 saja 46% dari 82 juta jiwa angkatan kerja pada tahun itu diserap oleh subsektor pertanian primer. Dengan demikian, selain menyediakan lapangan kerja, sektor pertanian juga ikut andil dalam mengurangi merupakan penghasil devisa yang penting bagi Indonesia. Salah satu subsektor andalannya adalah subsektor perkebunan seperti ekspor komoditas karet, kopi, teh, kakao, dan minyak sawit. Lebih dari 50% total produksi komoditas-komoditas tersebut adalah sektor industri mempunyai ketergantungan yang erat dengan sektor pertanian. Perkembangan sektor industri akan disertai dengan penurunan keuntungan jika tidak didukung oleh perkembangan sektor pertanian. Hal ini disebabkan karena sektor industri tidak menghasilkan bahan makanan. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih.
Terima kasih Nadia atas penjelasannya. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Sarah. Kepada Sarah saya persilahkan. Ya, di sini saya akan membahas tentang syarat pembangunan pertanian. Yang pertama, adanya pasar untuk hasil-hasil usaha tani. Yang kedua, teknologi yang berusaha berkembang. Contohnya seperti menanam padi di sawah. Dulu kan teknologi yang digunakan itu tidak menggunakan teknologi, hanya menggunakan tenaga dari kerbau saja. Namun sekarang karena berkembangnya teknologi di era digital, adanya rektor untuk membajak sawah. Nah, yang ketiga, tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal. Ya, bahan-bahan itu termasuk padi, biji untuk menanam pertanian-pertanian seperti itu. Dan alat-alatnya pun ada gitu seperti yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan membajak sawah itu menggunakan traktor. Nah, adanya perangsang produksi bagi petani. Contohnya, kita akan menanam suatu tanaman dan itu akan menggunakan perangsang, contohnya seperti pupuk. Dan terakhir, tersedianya penganut yang lancar dan continue. Ya, next slide. Dan di sini ada syarat atau sarana memperlancar pembangunan pertanian. Yang pertama, pendidikan dan pembangunan. Perlu banget ya kita mempunyai ilmu gitu bagaimana cara memperlancar pembangunan pertanian tersebut. Yang kedua, kredit produksi. Yang ketiga, kegiatan gotong royong petani. Karena kita itu kan makhluk sosial ya, pasti membutuhkan tenaga orang lain. Dan kita pun harus saling membantu antar petani agar hasilnya memuaskan. Yang selanjutnya, perbaikan dan perluasan tanah pertanian. Contohnya seperti ini, andai kata di sawah tanah itu kering, nah kita bagaimana cara memperbaiki dan memperluas tanah pertanian tersebut. Dan yang terakhir ada perencanaan nasional daripada pembangunan pertanian. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sarah atas penjelasannya. Jadi bagaimana nih teman-teman, kita kan sudah tahu jadinya definisi dari pembangunan pertanian, peranan sektor pertanian, syarat-syaratnya, dan juga sarana memperlancar pembangunan pertanian. Nah, untuk melengkapi presentasi hari ini, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Abdul Karim. Kepada Abdul Karim, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kebijakan pertanian. Kebijakan pertanian menjelaskan serangkaian hukum terkait pertanian domestik dan impor hasil pertanian. Pemerintah pada umumnya mengimplementasikan kebijakan pertanian dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu di dalam pasar produk pertanian domestik. Tujuan tersebut bisa melibatkan jaminan tingkat suplai, kestabilan harga, kualitas produk, seleksi produk, penggunaan lahan, hingga tenaga kerja. Kebijakan pertanian merupakan serangkaian tindakan yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun tujuan umum kebijakan pertanian kita adalah memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani meningkat. Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pemerintah baik di pusat maupun dari daerah mengeluarkan peraturan tertentu. Ada yang berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, Kepres, Kepmen, keputusan gubernur, dan lain-lainnya. Kebijakan pertanian dibuat untuk mensejahterakan petani, mengingat petani di Indonesia taraf hidupnya belum sejahtera.
Ditambah lagi keadaan pertanian yang tidak stabil, sehingga perlunya kebijakan pertanian, di antaranya kebijakan pertanian dan bidang lahan, kebijakan pertanian di bidang perangkutan, kebijakan pertanian di bidang informasi dan teknologi, kebijakan pertanian meningkatkan kapasitas dan memberdayakan SDM, serta kelembagaan usaha di bidang pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Kebijakan pertanian meningkatkan inovasi dan diseminasi teknologi pasca panen dan pengolahan. Kebijakan pertanian efisiensi usaha pasca panen, pengolahan dan pemasaran. Kebijakan pertanian meningkatkan pangsa pasar baik di pasar domestik maupun internasional, dan lain-lainnya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan doang kan? Ya, kesimpulan sama kalau misalkan ada yang mau bertanya, lanjut di grup WhatsApp gitu aja. Nah. Semua, kita sudah mendengarkan penjelasan tentang pembangunan pertanian dari 3 presentator. Agar pengetahuan kita tidak berhenti sampai di sini saja, saya akan membuka sesi diskusi, yang mana kalian bisa menanyakan, menyanggah, memberikan tanggapan terkait pembangunan pertanian. Kesimpulan dari kelompok 5 yaitu kelompok 5 yaitu pembangunan pertanian adalah Baiklah teman-teman semua, demikianlah hasil diskusi dan juga presentasi kita hari ini terkait pembangunan pertanian. Tapi sebelum saya menutup presentasi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari materi kami yaitu sektor pertanian merupakan penopang tertinggi dalam pendapatan negara swasta, menjadi mata pencaharian sebagai masyarakat Indonesia. Mengingat wilayah kita yang kaya akan lahan, subur, dan iklim mendukung, menghasilkan produk pertanian yang berkualitas merupakan komoditi terbesar negara Indonesia, yang menduduki posisi teratas dalam BPS terhadap perhitungan PBD di Indonesia tiap tahunnya. Untuk itu, perlu adanya perhatian khusus terhadap sektor pertanian. Ini guna peningkatan hasil tani di tahun-tahun ke depannya, dengan melihat berbagai faktor kendala seperti masalah minimnya modal. Jadi, dalam penanganan permasalahan pertanian, di negara kita perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah sebagai pendana bagi kegiatan pertanian, masyarakat sebagai penyampai informasi yang tepat dalam pengelolaan lahan. Demikianlah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Kami dari kelompok 5 mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal demi Allah goreng. Butuh tinggal lah.
Itu teh ngomong apa? Ngomong naon sih? Bener. Ngakak ih sumpah ih. Warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai presentator ketiga. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan Nah, sigin pakai guru seri. Dan sekarang memakai kai deui naon teh ngaranna teh? Ektor lain, rektor. Hah? Kolektor. Kadang